Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh-solehah serta ayah bunda yang tercinta, kita ketemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 di pelajaran 2, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, untuk pelajaran 2 ini kita bagi menjadi 2 pertemuan, yaitu yang pertama adalah beriman kepada Allah, sedangkan pertemuan yang kedua adalah beriman kepada Rasul Allah. Oke, langsung aja kita mulai. Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar bersama Elzafa Studio. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya, terutama yang ada di sekitar rumah dan sekolah. Kemudian melakukan pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah di sekitar rumah dan sekolah sebagai upaya mengenal Allah yang ada. Yang ketiga, meyakini adanya Rasulullah Sallallahu pada Rasul Allah, meyakini adanya Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini ada beberapa gambar, ya, perlu kita amati sebentar. Ini Pak Guru sedang mengajar murid-muridnya. Kemudian di sini ada 2 anak ini mau berangkat ke sekolah. Kebetulan melewati jalan yang pemandangannya sangat bagus, ya. Assalamualaikum. Anak-anak, tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Nah, bagaimana kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya? Apakah sang pencipta alam beserta isinya juga mengutus seorang rasul kepada kita? Ayo kita ikuti pelajaran ini. Insya Allah kalian dapat membuktikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta dan rasulnya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dan menguasai alam raya ini yang ada di langit dan bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan ciptaan lainnya. Bagaimana kita mengenal Allah? Kita dapat mengenal Allah melalui alam semesta, melalui Al-Quran, dan nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Yang pertama, kita mengenal Allah melalui alam semesta, yaitu alam yang berada di sekitar kalian, ya, di sekitar rumah, di sekitar sekolah, ya. Itu benda-bendanya merupakan bukti kalau nanti kita bisa mengenal Allah. Amati dan ceritakan gambar berikut. Ini gambarnya adalah ada gambar meja, ada gambar kursi, gambar buku, kemudian gedung-gedung, ada batu, ada pensil, ada gunung. Apa saja ya benda mati itu? Nah, ini yang ditanyakan, apa sih yang termasuk benda mati? Anak-anak pasti bisa. Coba apa? Ada meja, betul, kursi, buku, kemudian apa lagi? Iya, ini semuanya ada di sini. Kemudian apa saja ya benda hidup itu? Nah, di sini ada benda hidup, ya. Ini ada tumbuhan, ada manusia, ada hewan juga. Ini ada singa, ada ikan, ayam, itu. Kemudian ada bunga, ada pohon kelapa. Nah, ini adalah yang termasuk benda hidup, ya. Ini kita sudah diperkenalkan benda hidup dan benda mati. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, apa arti beriman itu?" Nah, Rasulullah menjawab, beriman artinya percaya kepada Allah. Beriman atau iman artinya percaya. Percaya kepada Allah sebagai Tuhan semesta alam. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya.
Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya. Adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni sekarang ini adalah bukti adanya Tuhan. Alam semesta ini berisi benda-benda. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam terdapat benda mati, benda yang tidak bisa bergerak, ya, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Juga ada benda yang bisa bergerak, ya, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Semua itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan. Jadi kita bisa membagi bahwa benda yang ada di sekitar kita itu ada yang ciptaan Allah, ya, tetapi ada yang memang dibuat oleh manusia, meskipun sumber-sumbernya untuk pembuatannya juga dari ciptaan Allah, ya. Seperti tadi ada meja misalnya. Meja kan dibuat oleh manusia, tetapi sumber bahannya, ya, sumber bahan untuk membuat meja itu juga dari tumbuhan yang merupakan makhluk ciptaan Allah, begitu. Misalnya manusia membuat rumah, ya kan? Manusia membuat rumah, tetapi bahan-bahan rumah itu pun, ya, bahan-bahan rumah itu juga ciptaan dari Allah. Misalnya memasang batunya, ya kan? Batu dipasang di situ. Rumah memang bikinan manusia, tapi batunya adalah ciptaan Allah, begitu. Kemudian untuk kegiatan ini silahkan anak-anak bisa mencermati, bisa membaca sendiri untuk kegiatannya dan dilaksanakan. Kemudian yang nomor 2 adalah mengenal Allah melalui Al-Quran. Amati dan ceritakan gambar beserta Al-Quran di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Surah Al-An'am ayat 102. Anak-anak, ayat Al-Quran di atas mengenalkan kepada kita bahwa Allah adalah Tuhan kita satu-satunya, ya. Jadi Tuhan kita satu-satunya, tidak ada yang lain. Dialah yang menciptakan dan memelihara segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi kita wajib menyembah hanya kepadanya. Kemudian untuk surah Al-An'am ini, ya, bisa dibaca dengan teman-temanmu, ya, bergantian. Kemudian kita juga bisa mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Ya, ini ada gambar Asmaul Husna, ya, bermulanya dari sini, ini, ya, di tengah. Jumlahnya berapa? Jumlahnya ada 99. Untuk bisa mengenal sesuatu biasanya melalui namanya, ya. Seperti kalian semua mengenal teman kan tahu namanya dulu. Demikian juga mengenal Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Asmaul Husna. Nama Allah banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Nah, sekarang kita akan pelajari beberapa Asmaul Husna yang nantinya bisa dihafal, dipahami, kemudian dicontoh, diteladani. Kita akan mempelajari 3 diantaranya, yaitu 1 Al-Basir. Amati dan ceritakan gambar berikut. Nah, ini gambarnya ada anak berbisik-bisik. Walau berbisik, Allah pasti tahu dan melihat kita. Ya, ini karena Allah adalah Al-Basir. Anak-anak, tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah dengan sifat Al-Basirnya? Al-Basir berarti Allah Maha Melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu melihat apa saja sampai hal-hal sekecil-kecilnya. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangannya.
Kemudian untuk kegiatan nanti bisa kamu ceritakan yang kamu ketahui tentang Al-Basir. Kemudian Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Adl. Amati dan ceritakan gambar berikut. Wah, ini gambarnya ada timbangan ya, Bhinneka Tunggal Ika ya, seperti ini gambarnya. Ini adalah ilustrasi dari Al-Adl. Anak-anak serta ayah bunda tercinta, tahukah kalian arti Al-Adl? Al-Adl berarti Allah yang Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan, ya, tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, tidak, karena kekayaan, tidak juga, atau karena jabatannya, tidak. Allah Subhanahu wa taala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Jadi dia tinggi derajatnya di mata Allah karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Ayo kita baca ayat berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Jadi menurut surah ini ya, menurut Al-Quran Al-Hujurat 13 ini, bahwa yang tinggi derajatnya di sisi Allah, di mata Allah adalah karena takwanya, bukan karena ketampanannya, bukan karena kekayaannya atau jabatannya. Kemudian untuk kegiatan, insya Allah kamu bisa, ayo ceritakan apa yang kamu ketahui tentang Allah Al-Adl ya. Silakan bisa bercerita pada teman-teman kalian apa itu Al-Adl ya. Berikutnya adalah Al-Azim. Amati dan ceritakan gambar berikut ini ya. Ini gambarnya. Gambarnya adalah pemandangan di pantai, bagus ya. Pemandangannya bagus. Kemudian ada anak yang ini sepertinya sedang berpikir sesuatu tentang pemandangan yang dilihatnya. Ya. Anak-anak, pernahkah kalian meminta bantuan kepada orang lain? Pasti pernah. Jika pernah, coba ceritakan. Banyak kan? Karena ya kita sebagai manusia tidak bisa hidup sendirian, butuh orang lain begitu. Jadi tetap sepandai-pandai kita, ya, sekuat-kuat kita, maka kita tetap membutuhkan bantuan orang lain. Manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu Allah disebut Al-Azim. Al-Azim artinya Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Termasuk kita, anak-anak semua tidak bisa hidup sendirian. Oleh karena itu ya kita harus baik kepada orang lain. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Ya, untuk materi beriman kepada Allah, alhamdulillah sudah selesai. Semoga video ini bermanfaat. Berikan like-nya kalau video ini bermanfaat dan bagus untuk anak-anak semua. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik.